Anton Pramana ngamuk, kesal sama Rismon Sianipar, akhirnya lempar buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper. Dengan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini nggak tahu nih kita nih nasib buku seperti apa. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja itu buku. Dan jujur, saya merasa kecewa dengan kejadian ini, tapi tak apa. Setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan tiba-tiba seorang Rismon Sianipar juga menyatakan permohonan maafnya dan akan menarik semua buku-buku yang telah beliau berikan seperti ini. Ini nggak tahu nih kita nih nasib buku seperti apa. Ya, buku ini akan dia bikin kontra, dan menurut saya ini tentu sangat melukai hati semua para pejuang. Tapi yang jelas, Sobat RH sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Inilah dinamika perjuangan. Seperti apa kata pepatah para aktivis senior kita yang masih ingat di kepala saya sekarang ini adalah, tiba-tiba melintas kepala saya ini adalah, sebuah perjuangan yang ikhlas, sebuah perjuangan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang yang berani, tapi selalu dikhianati dan dimati oleh orang-orang munafik. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja itu buku. Dan jujur, saya merasa kecewa dengan kejadian ini, tapi tak apa. Inilah dinamika perjuangan, tetap semangat, karena yang kita perjuangkan adalah bukan tentang Egy Sujana, bukan tentang seorang Rismon, bukan tentang seorang Damai Hari Lubis, tapi yang kita perjuangkan adalah tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kejujuran dari seorang tokoh publik yang selama ini telah menikmati fasilitas negara, dan kita sebagai rakyat punya hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran itu, dan itu yang sedang kita perjuangkan sampai di pengadilan. Itu pesan dari saya, tetap semangat, dan insya Allah semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan Allah meridhoi kita semua. Saya orang Melayu, saya orang Sumatera, ada istilah pepatah yang kita selalu pegang. Kalau kita takut dengan ombak, jangan pernah tinggal di pinggir pantai. Kalau kita takut terbakar, ya jangan pernah main api. Penjara, bahkan kematian pun itu adalah risiko seorang pejuang aktivis. Nah, buat apa kita teriak-teriak kalau akhirnya seperti ini kejadiannya? Gitu. Ini yang saya sangatkan. Mohon maaf, saya perlu saya sampaikan. Saya sebelum ditangkap pun berbagai cara upaya juga dilakukan kepada saya. Apakah teror, bahkan iming-iming. Dan padahal ketika ditangkap, kalau saya mau, bebas hari itu pun saya bisa hanya meminta maaf melalui video. Tapi itu tidak saya lakukan. Itulah nilainya sebuah perjuangan bagi saya, seorang aktivis. Memang kita penjara mau apa sih? Apa yang kita lakukan kok? Kondisi penjara itu tergantung kepada mentalitas kita sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita takut kena ombak, ya jangan berubah di pantai. Nah, saya 10 bulan mengalami penjara, 7,5 bulan di Barreskrim, 2,5 bulan di Lapas Cipinang. Ya, suka duka pasti ada dong. Ya. Tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kita jadikanlah penjara itu justru sebagai bilik khusus untuk menempa diri kita, menguzlaki diri kita. Ya. Tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Toh sampai sekarang masih alhamdulillah sehat walafiat aja kan. Ya. Penjara juga hanya bagi saya itu, mohon maaf, bagi seorang pejuang justru penjara itu yang pindah tidur aja. Ya. Cuman kalau dia suka bermewah-mewahan, ada masalah mental yang lain, ini sulit juga. Ini kembali kepada tergantung ke orangnya masing-masing. Nah, pesan saya di sini, ya tentu kita sangat menyayangkan apa yang terjadi, tapi itu adalah hak mereka. Ya. Disinilah bedanya antara seorang pejuang dengan pecundang menurut saya. Seorang pejuang itu tidak akan takut dengan penjara, bahkan kematian pun akan dihadapi. Ke seorang pecundang ya sudah seperti itu. Dan mohon maaf, saya lihat dari gesturnya, ini mohon maaf Bang Rismon, walaupun kita hanya beberapa kali ketemu, dari cara Anda itu berbicara, saya lihat ada semacam, dari gestur nih, ini pendapat saya, bisa salah, bisa betul, ada semacam ketakutan atau apa, saya nggak tahu. Dan apa yang terjadi di balik ini atau sebelumnya, saya juga nggak tahu, walau alam. Tapi ini adalah hak Anda, kita hormati itu. Tapi yang jelas, kepada teman-teman Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Refli Harun, jangan menjadikan ini sebuah sandungan, karena kita berjuang itu bukan untuk Rismon, kita berjuang itu bukan untuk Inggrisnya, tapi berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia dan atas nama kebenaran. Dan itu adalah hak konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi kita. Bukan tanpa sebab Anton Pramana ini ngamuk dan melempar buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper. Permasalahan ini dipicu karena Rismon Sianipar telah mengkhianati teman seperjuangannya, yaitu tiba-tiba meminta maaf ke Jokowi. Bertolak belakang dengan pernyataannya selama ini yang mengatakan dan menuduh ijazah Jokowi palsu, akan tetapi saat ini dengan mudahnya mengatakan ijazah Jokowi asli. Nah, ini saya lihat, ini ada konflik of interest di sini. Kalau sebenarnya ini dijalankan secara hukum yang fair, masalahnya sederhana aja kok, pertemukan. Tapi ini masalah yang ada tarik-menarik kepentingan di sini. Dan kita lihat, mohon maaf, seorang Kapolri pun kan adalah orang Kapolri yang dilantik oleh Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, seorang Jokowi. Tentu ada tarik-menarik PKO di sini. Makanya, pada kesempatan ini saya sampaikan, ini sudah saatnya seorang Presiden Prabowo untuk hadir, ya, untuk hadir. Bagaimana permasalahan diselesaikan? Karena proses hukum ini sedang berada di tangan Kapolri. Sedangkan atasan Kapolri satu-satunya adalah Presiden.
Artinya hanya presiden yang bisa bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Dan kita sayangkan, saya yakin seluruh Indonesia tidak akan rela apabila hanya gara-gara sebuah ijazah, hanya gara-gara sebuah masyarakat ingin mengetahui kejujuran, keabsahan sebuah ijazah, sampai ada penjara-menjarakan, sampai ada anak bangsa ini dipenjarakan karena mereka hanya menuntut hak kebenaran sebuah ijazah. Betul nggak ijazah itu memang asli? Itu kok hanya diminta oleh masyarakat. Kenapa susahnya minta ampun, berbelit berputar-mutar sehingga makan korban? Ya. Nah, ini kesempatan ini saya lihat, makanya saya minta ke lapangan dan kebijaksanaan seorang Presiden Prabowo ambil alih tugas ini, ambil alih permasalahan ini, selesaikan apakah dengan deponering, apakah dengan apa. Tapi penekanan saya kepada Pak Kapolri dan juga kepada Pak Jokowi adalah jangan sampai ada penjara-menjarakan terhadap para aktivis yang menuntut haknya. Cukup saya dan rekan-rekan yang dipenjara dengan sewenang-wenang yang selama ini dilakukan oleh selama rezim Jokowi. Dan sesuai janji Pak Prabowo, tidak ada lagi upaya penjara-penjara, dan kita tuntut kebenaran ucapan dari Pak Prabowo itu dimanapun tempat. Saya masih ingat videonya, tidak ada lagi penjara-menjarakan untuk seorang aktivis yang hanya menyuarakan pendapatnya, hanya menuntut haknya. Nah, kita apresiasi kepada Pedro bebas. Nah, ini tentu sebuah apresiasi kita kepada Pak Prabowo, dan kita harap Pak Prabowo pada kasus ijazah Jokowi ini juga berdiri tegak pada kebenaran, dan seperti yang kita inginkan tadi, permasalahan ini cepat selesai dan tidak ada penjara-menjarakan dalam hal ini. Jadi ada semacam joke. Saya diri saya menjadi seorang Jokowi. Ya, seorang Jokowi maksudnya dalam tanda petik, ijazah saya itu memang punya masalah. Ada 4 skenario yang akan saya lakukan. Pertama, tentu kalau saya pulang berkuasa, saya akan main kayu. Main kayu, penjarakan, tangkap, penjarakan, urusan belakangan seperti yang terjadi pada diri saya. Ya. Terus yang kedua adalah tersangkakan tapi tidak dipenjara. Sambil jalan menjalankan komunikasi. Yang ketiga, tetap berlanjut sampai P21 ke tingkat kejaksaan, tapi atas nama keamanan nasional, kejaksaan melalui hak prerogatifnya mengeluarkan apa yang disebut dengan deponering. Begitulah dinamika perjuangan. Selalu ada saja godaan-godaan di tengah jalan atau ada rintangan di tengah jalan sehingga menggugurkan sebuah perjuangan bahkan jadi berantakan. Yang keempat adalah kompromi 86. Nah, kalau bahasa gaulnya 86, kompromi terserah. Ini bisa negatif, bisa positif. Nah, apabila seorang Jokowi, 4 hal ini akan kita lakukan. Apakah ini sudah terlaksana? Apakah ini sudah berjalan? Nah, kita tidak tahu kalau alam. Dan masyarakat yang bisa menilainya. Jadi gini, terkait kasus Jokowi dan hubungan dengan Kapolri dan Presiden Jokowi, 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah kepada rekan-rekan seperjuangan, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah untuk terus memperjuangkan, karena ini adalah hak konstitusi rakyat. Bagaimana rakyat ingin menuntut haknya, betulkah kebenaran tentang sebuah ijazah dari seorang bernama Jokowi yang sudah menikmati fasilitas negara dan menikmati jabatan publik sekian tahun. Dan ini menurut saya adalah hal yang konstitusional dilakukan oleh masyarakat sesuai dijamin undang-undang dan konstitusi kita. Dan terkait Pak Kapolri Sigit Sulistyo dan Pak Jokowi, nah saat ini perlu diingat, Polri sedang disorot masyarakat tentang bagaimana mereformasi dirinya, dan kejadian dengan kasus ijazah ini tentu akan menjadi parameter dan akan menjadi sorotan masyarakat. Betulkah Polri itu sudah sedang melaksanakan mereformasi dirinya? Ini akan menjadi catatan penting. Ini akan dimonitor dan ini akan dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau terjadi konflik of interest di sini, ada keberpihakan seorang Kapolri kepada Jokowi karena mantan bosnya, karena yang pernah melantiknya, ini akan menjadi catatan penting masyarakat. Masyarakat pasti akan marah dan kecewa pada Polri. Tapi apabila Pak Sigit memang berdiri di atas hukum, berdiri di atas semua golongan, tidak memandang siapapun, memang equality before the law itu terlaksana, saya yakin reformasi Polri itu akan sesuai dengan, baru boleh dibilang itu sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kita berharap pesan-pesan ini didengar oleh masing-masing pihak, baik itulah sebagai Kapolri Sigit dan juga Pak Presiden Prabowo, dan justru kepada Pak Jokowi. Jangan jadi pengecut, jangan hanya sekedar penjara, hanya selalu ketagihan sedikit penjara. Ingat, karma itu pasti akan berlaku. Ya, kita nggak tahu hidup ke depan ini, karena kekuasaan itu akan dipergilikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah reaksi Bang Anton Pramana terhadap Resmond Sianipar. Bang Anton Pramana ini mengungkapkan sebuah rasa kekecewaan terhadap Resmond Sianipar yang selama ini didukung penuh oleh Bang Anton Pramana dan kawan-kawan tentunya ya. Dan ini Bang Anton Pramana sampai melempar buku dan mengatakan baiknya buku itu dibakar saja. Buku yang sudah beredar bahkan yang sudah diberikan kepada Bang Anton Pramana ini tentunya ini sangat mengecewakan. Mungkin jika posisi itu ada di kita semua, tentunya juga sangat kecewa ya, yang mendukung mati-matian selama ini perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Akan tetapi di tengah jalan ada Resmond Sianipar yang melakukan sebuah hal yang tentunya membuat kaget kita semua, yaitu meminta maaf kepada Jokowi dan mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Padahal kita semua tahu Resmond Sianipar itu seperti apa ya. Saat
sebelum ada hal ini dulu Resmond Sianipar mengatakan ijazah Jokowi 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu itu ijazah Jokowi ya. Jika kita lihat pernyataan-pernyataan Resmond Sianipar sebelum adanya permintaan maaf ini selalu garang dan terang-terangan dan sangat berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Akan tetapi kita tidak tahu ada apa dengan semua ini. Tiba-tiba Resmond Sianipar berbalik arah dan teman-temannya mengatakan bahwa ini adalah suatu pengkhianatan terhadap perjuangan-perjuangan untuk membongkar dugaan ijazah palsu. Tapi yang terjadi saat ini apa? Mereka akhirnya terpecah belah dan akhirnya Resmond mengambil jalannya sendiri, dan tiba-tiba ini hal yang sangat mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan lagi, ini hal yang sangat merendahkan dirinya ya. Kalau menurut penilaian masyarakat dan netizen, kalau kita lihat di sebuah komentar video-video Resmond misalnya gitu ya, ini adalah suatu pengkhianatan dan ini sudah merendahkan derajatnya Resmond ya. Dan ada yang mengatakan ini Resmond endgame, bukan lagi Gibran endgame ya. Jadi ini bertolak belakang, bahkan berbalik 180 derajat ya, 360 derajat malah ya. Saat ini Resmond dicaci maki oleh banyak pihak, masyarakat dan netizen yang dulu mendukung Resmond Sianipar tentunya. Karena tidak lain dan tidak mungkin netizen dan masyarakat itu dulu ya tergiring dengan opininya Resmond Sianipar, tergiring dari apa yang dikatakan oleh Resmond Sianipar, karena yang membuat gebrakan dan akhirnya ijazah palsu ini viral itu Resmond Sianipar awalnya ya. Awalnya Resmond Sianipar membuat sebuah konten yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini 11.000 triliun persen palsu ya, dari analisanya melalui ilmu digital forensik. Salah satunya dari sebuah font yang awal-awalnya ini mencuat itu adalah font, yaitu font Times New Roman. Itu yang menjadi meledak dan akhirnya viral video ini, dan akhirnya beberapa pihak pun merespon, seperti TPUA pun merespon apa yang dikatakan oleh Resmond Sianipar, sehingga berita ini viral dan menjadi booming, akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat banyak sekali yang tidak percaya bahwa ijazah Jokowi ini palsu awalnya ya. Akan tapi dengan adanya berita yang digoreng setiap hari, berita yang beredar setiap hari ya oleh Resmond Sianipar ini digoreng, dan Resmond Sianipar membangun sebuah opini dan masyarakat akhirnya tergiring. Dan yang tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu akhirnya terbangunlah opininya, dan mereka membangun sebuah asumsi bahwa ijazah Jokowi palsu, yang tadinya mereka ini tidak percaya bahwa ijazah Jokowi ini palsu gitu ya. Akhirnya tergiring semua opininya, dan Resmond Sianipar ini harusnya bertanggung jawab dengan atas giringan-giringan ini, karena masyarakat sudah terlanjur ya, sudah terlanjur tergiring opininya dan terlanjur sudah mempercayainya gitu ya. Walaupun mungkin Resmond Sianipar saat ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya yakin ini masyarakat justru akan semakin yakin bahwa ijazah tersebut memang bermasalah gitu ya. Masyarakat mungkin malah semakin menjadi yakin, karena Resmond Sianipar ini berubahnya ini hanya dengan cara sangat tiba-tiba sekali ya. Dengan waktu berapa bulan, dan belum ada 1 bulan mungkin ya kalau menurut kita, karena kita masih melihat kemarin di persidangan Solo di CLS gitu ya. Itu Resmond masih menjadi ahli, yaitu di ahli digital forensik, dan Resmond masih mengatakan di beberapa pekan yang lalu yaitu ijazah Jokowi ini palsu ya, di persidangan seperti itu. Apakah Resmond Sianipar memberikan sebuah keterangan palsu, atau Resmond Sianipar ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang ada di pikirannya gitu ya? Jika Resmond Sianipar ini memberikan sebuah keterangan palsu, ini disumpah di persidangan. Jadi Resmond Sianipar ini memberikan sumpah palsu. Tentunya jika Resmond Sianipar memberikan sebuah kesaksian palsu atau sumpah palsu, karena Resmond ini sebagai ahli digital forensik yang tentunya kredibilitasnya sudah diakui oleh majelis hakim dan disumpah di situ.
Bisa jadi Rismond Sianipar ini melanggar sebuah sumpah, dan ini tentunya pidana juga bisa disangsikan kepada Rismond Sianipar jika ini benar Rismond Sianipar memberikan sebuah kesaksian palsu atau memberikan sumpah palsu. Karena jika kita lihat yang berapi-api itu awalnya Rismond Sianipar, akan tapi tiba-tiba seperti ini ya. Apakah ada permasalahannya dengan kepalsuan-kepalsuan yang sebenarnya ada di Rismond Sianipar? Dugaannya Rismond Sianipar menggunakan ijazah palsu S2 S3 dari Yamaguchi Jepang. Ini yang menjadi permasalahan sangat besar.